kita dikuatkan, semua kita dikuatkan dengan doa yang sudah dibawakan oleh Saudara Simbolon. Terima kasih Saudara Amin. Simbolon. Waktu-waktu Amin. mendatang kami harapkan juga dapat bersiap untuk memimpin doa. Terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Saudara Simbolon. Dan Amin. saya tidak akan membuang-buang waktu lagi. Saya tahu waktu ini sangat berharga. Oleh sebab itu, waktu dan kesempatan ini saya serahkan sama Pastor Tilaat. Silakan, Pastor. Baik, selamat malam, selamat sahabat untuk kita semua. Oke. Selamat Selamat sahabat. sahabat. Ya, Sahabat. baik karena waktu kita mepet ya, singkat karena kita juga sudah 1 jam sesudah biasanya. Suaranya nggak ada ya. Kedengaran suaranya? Halo? Ya. Kedengaran, jelas, jelas. Oke, ya. Baik. Malam ini saudara-saudara sekalian, masih kita ambil topik Sandelo, yang membahas secara khusus lagi hal-hal yang terjadi, apa saja yang terjadi sebelum Sandelo itu dan sesudahnya, pascanya. Ini yang perlu kita ketahui sebagai umat-umat Tuhan. Boleh dibilang ini bagian ketiga dari pelajaran kita 2 sesi yang lalu. Oke. Tentunya kita tahu bahwa dalam tulisan Roh Nubuat ini adalah hal-hal yang diberikan lewat hambanya Sister White untuk kita ketahui dalam tulisan Roh Nubuat. Sebagai anggota SDA tentunya kalau kita menolaknya, padahal memang kita ini diberikan khusus saksian-saksian Roh Nubuat ini untuk menguatkan saudara dan saya yang hidup di zaman akhir. Kalau kita menolaknya, kita berdosa. Tetapi disayangkan dalam tulisan Roh Nubuat ini katakan, testimoni jilid 148 akan ada roh kebencian. Sebenarnya yang benci itu adalah agen-agen setan. Walaupun dia anggota SDA, itu agen-agen setan yang ada di dalam untuk mencoba mengacaukan iman dari umat-umat Tuhan yang jujur, yang setia. Jadi roh kebencian itu sudah diberitahukan akan ada terhadap roh nubuat. Itu agen-agen setan. Di belakangnya tentu setan. Dan inilah yang membuat kekacauan di gereja-gereja, khususnya di gereja GMAHK ya. Dan memang penipuan terakhir setan adalah membuat supaya kesaksian roh nubuat ini tidak ada faedahnya. Tidak dipelajari. Dianggap dongeng. Dianggap cuma tulisan biasa. Inilah propaganda dari iblis. Ya. Dan kita sudah ketahui, kita bersyukur sampai sekarang kita diberikan kesempatan untuk mempelajari dan dibukakan hal-hal yang akan terjadi atau sementara terjadi di dunia ini. Nah, dalam tulisan Roh Nubuat ini, Review and Herald 26 April 1982, tidak satu dari 20 orang, tentunya ini berhubungan dengan anggota SDA, yang tidak sadar bahwa kita ini sementara menyongsong krisis besar. Jadi tidak boleh disepelekan. Bahkan dalam tulisan Roh Nubuat ini, testimoni jilid 8298, masa kesukaran itu ada di depan kita. Maka kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan melalui Roh Nubuat. Kita sudah tahu akan terjadi kesusahan. Kesusahan prasandelo, kesusahan setelah sandelo atau kesusahan awal, little time of trouble, setelah itu kesusahan besar. Kita sudah diberitahukan itu. Nah, untuk mencari tahu dan mempersiapkan diri kita, dikatakan belajar tulisan Roh Nubuat. Memang ini khusus untuk anggota SDA. Jadi disayangkan kalau masih ada anggota SDA yang enggan mempelajarinya, apalagi menolaknya. Dikatakan itu berdosa. Tulisan Roh Nubuatnya adalah ilham dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita ini berada di tahun 2024, ya. Dan yang kita tunggu adalah Sunday Law yang akan disahkan di Amerika Serikat, dan kita sudah tahu berulang-ulang kita pelajari ini, dan kita mempelajari juga hal-hal yang akan terjadi atau yang sudah
atau sementara terjadi sebelum Sandelo itu disahkan. Setelah itu ada hal-hal yang akan terjadi setelah Sandelo disahkan. Jadi little time of trouble itu terjadi setelah Sandelo itu disahkan dan setelah seruan nyaring itu. Dan ada close of probation secara serentak, khususnya ini untuk non-SDA ya, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa beberapa peristiwa besar yang sudah terjadi sebelum tahun 2024 ini, kita sudah tahu. Salah satunya adalah ketika wabah itu 3 tahun lebih terjadi, dibarengi dengan munculnya desakan yang harus dilakukan oleh setiap manusia yang ada di dunia ini. Sekali lagi, setiap manusia yang ada di dunia ini. Berdasarkan petunjuk dari WHO atau PBB sendiri. Dan ini semua peristiwa-peristiwa yang dikatakan kesusahan sebelum Sandelo itu terjadi. Saudara sadar atau tidak sadar, baik peperangan yang ada, masalah ekonomi, masalah-masalah yang ada di dalam gereja kita juga, semuanya ini menunjukkan bahwa lengkaplah sudah di mana Sandelo itu akan disahkan. Kita akan lihat nanti beberapa hal yang akan terjadi karena kita lihat waktu. Mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, kita boleh mendapatkan hal-hal yang boleh menjadi bagian kita. Ada kutipan di sini, pada permulaan masa kesukaran, kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus bila kita maju dan memberitakan hari Sabat itu dengan lengkap. Early Writings 35. Jadi kalau dibilang pada masa kesukaran, ini adalah setelah Sandelo itu terjadi. Karena dikatakan kita akan dipenuhi Roh Kudus bila kita maju memberitakan hari Sabat itu dengan lebih lengkap. Setelah roh hujan akhir dicurahkan, maka kita akan memberitakan pekabaran Sabat yang lebih lengkap. Nyonya White katakan, pekabaran 3 malaikat yang terangnya, kualitasnya di dalam memberitakan pekabaran itu 3 kali daripada sebelum. Jadi ini hal-hal yang perlu kita ketahui. Kemudian dicatat di sini saudara sekalian, ya, bahwa 7 kutuk yang akan terjadi itu setelah close of probation, ini masa kesukaran besar. Di dalam Wahyu 18 ayat 8 dikatakan, sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari. Itu sampar, perkabungan, kelaparan, ya. Dan itu akan ada api dan penghakiman yang dari Tuhan. Inilah 7 malapetaka itu. Berdasarkan komentar-komentar di dalam Alkitab dan juga tulisan Roh Nubuat, kita boleh mengambil kesimpulan bahwa masa kesukaran yang terjadi, kesukaran besar ini, ya, kesukaran besar ini lambang dalam buku Wahyu, itu adalah 1 tahun peristiwanya, ya. Nah, peristiwa 1 tahun, kalau kita berbicara tentang nubuatan yang dinyatakan dalam Alkitab, saudara ingat ketika Yesus katakan, ya, rombaklah bait suci ini, dalam 3 hari aku akan bangun. Artinya Yesus sendiri yang akan mati, lalu dia dibangkitkan 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kalau dibilang 1 hari, istilahnya, bukan berarti harus 24 jam. Cuma 3 jam, 6 jam, bahkan 1 jam saja, itu sudah dianggap 1 hari nubuatan. Jadi Yesus mati jam 3 siang hari Jumat, tapi sudah dianggap itu 1 hari, hari Jumat. Kemudian dia bangkit pada pagi hari, hari Minggu, itu sudah dianggap apa? 1 hari. Jadi dikatakan 3 hari. Nah, inilah istilah-istilah dalam Alkitab yang perlu kita ketahui berdasarkan konteks penulisan di zaman saat itu. Ya. Begitu juga dalam Wahyu 18 ayat 18. Kalau dibilang 1 hari, itu 1 tahun. Nah, 1 tahun ini bukan berarti harus 12 bulan.
Bisa saja cuma 1 bulan, 3,5 bulan, 6 bulan, ya, 10 bulan, dan seterusnya. Jadi kita harus melihat dalam konteks dari nubuatan yang dinyatakan. Ya. Itu sekedar saja agar kita boleh melihat secara menyeluruh bagaimana Tuhan, ya, menyatakan firman-Nya yang harus terjadi dan tidak membingungkan umat-umatnya yang mempelajari nubuatan itu. Dan kita ketahui bahwa kita juga sudah mempelajari banyak nubuatan-nubuatan. Kalau kita berbicara tentang masa kesukaran, ada angka 1260, ada angka 3,5, ya. Semua itu berhubungan dengan masa kesusaran, penderitaan dari umat-umat Tuhan. Jadi, kalau kita lihat angka-angka di sini, sebagaimana yang kita sudah pelajari, maka kita akan ketahui. Ya. Tentu saja ini plus minus. Mengapa plus minus? Seperti tadi yang namanya nubuatan. Ya. Kalau Tuhan nyatakan dipercepat, dia percepat. Kalau dia tunda sedikit agak lama, ya itu caranya Tuhan. Tetapi yang jelas, seperti yang saya nyatakan tadi, bahwa nubuatan itu berdasarkan konteks dan kebutuhan yang Tuhan lihat untuk kepentingan umat-umatnya di dunia ini. Ya. Oke, mari kita lihat di dalam tulisan Loma Linda Message halaman 602. Sebagai gambaran terhadap apa yang akan terjadi, hendaklah secepat mungkin kita menyesuaikan program penginjilan, dikombinasikan dengan pekerjaan medis, dan menyatakan pekerjaan kebajikan tidak mencintai diri sendiri, pelayanan kasih dari Yesus akan menghilangkan prasangka. Biarlah kita mendirikan tempat-tempat penginjilan medis sebagai tempat perlindungan bagi kita pada masa penganiayaan awal akan muncul. Jadi kutipan ini memberikan arahan kepada umat-umat Tuhan bahwa di awal masa kesukaran setelah Sandelo itu, ya, setelah Sandelo itu, maka penginjilan dan pekerjaan penginjilan medis ini adalah sarana yang Tuhan berikan untuk mencapai target jiwa-jiwa yang ada, untuk menghilangkan prasangka terhadap orang-orang yang menjalankan hari Minggu itu sebagai ibadah. Maka kita juga menjalankan penginjilan pada saat itu lewat pekerjaan medis ini. Jadi ini di masa-masa dari penganiayaan awal yang akan muncul setelah Sandelo itu disahkan. Ini sekedar saja untuk melengkapi dari bagan yang tadi. Ya. Oke, kita masuk pra-Sandelo. Pra-Sandelo dengan cepat saja. Ya. Yang pertama yang terjadi adalah pekabar-pekabar Tuhan yang seringkali memberitakan pekabaran dengan jelas. Firman Tuhan dan tulisan roh nubuat akan dianggap sebagai orang-orang yang menakut-nakuti saudara. Jadi kalau saudara sekalian mendengarkan pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang kelihatannya menakutkan, ya, tentang ramalan-ramalan yang ada di Amerika Serikat, tentang hal-hal yang berhubungan dengan Sandelo akan disahkan, dan seterusnya, itu akan dikatakan sebagai hal-hal yang dikatakan apa? Omong kosong, tidak berdasar. Ini yang akan terjadi. Ini pra-Sandelo. Ini terjadi di kalangan umat-umat Tuhan. Ya. Di kalangan umat-umat Tuhan khususnya. Kemudian ada penggoncangan. Ya. Penggoncangan yang ada di dalam gereja Tuhan. Tetapi itu harus berlaku. Jadi kalau saudara dan saya sebagai umat Tuhan, anggota SDA, mendengarkan hal-hal yang pro dan kontra sehubungan dengan pelajaran atau pekabaran firman Tuhan yang disampaikan, itu memang harus terjadi. Dan itu sudah terjadi. Dan sementara terjadi. Dan mungkin intensitasnya makin hari makin tinggi. Sehingga itu berdampak kepada iman anggota-anggota gereja. Bagi saudara dan saya yang kurang penyerahan kepada Tuhan, saudara bisa jatuh. Bisa jatuh.
Sebagaimana di awal tadi tulisan Roh Nubuat mengatakan bahwa semua aktivitas propaganda dari setan dan malaikat-malaikatnya itu ditelanjangi, dinyatakan dalam tulisan Roh Nubuat. Dan apa yang akan terjadi itu dinyatakan di sana. Tetapi disayangkan akan ada orang-orang juga yang mengaku umat Tuhan, bahkan di kalangan para pendeta sekalipun, yang mereka kontra terhadap pelajaran-pelajaran yang justru mempersiapkan umat-umat Tuhan siap menyambut masa kesukaran yang ada di depan, tetapi ditentang dengan berbagai cara. Nah, ini yang terjadi pra-sandelo disahkan di kalangan umat-umat Tuhan. Kemudian saudara-saudara sekalian ya, berulang-ulang saya harus ingatkan saudara, ya. Syukur kalau saudara sudah bertahap menjalankan reformasi kesehatan. Mengapa demikian? Karena inilah sarana, cara Tuhan memurnikan umatnya. Tuhan mau memfilter, menyaring umatnya. Mana umatnya yang benar, yang siap untuk diselamatkan, dimeteraikan secara khusus. Dan kalau bisa masuk dalam 144.000 dan yang martir nantinya, yang akan dimeteraikan nantinya. Saudara sudah harus menjalankan reformasi kesehatan ini. Selain untuk mengurangi penderitaan di dunia, ini cara Tuhan memurnikan umatnya. Jadi, terus terang, hal ini bukan lagi suatu pelajaran yang dianjurkan lagi kepada kita setelah 160 tahun diberitakan pelajaran ini. Harusnya kita sudah apa? Sudah lama mereformasi kesehatan kita. Bukan cuma sekedar vegetarian saja, tetapi lebih dari itu di dalam banyak hal. Karena ini yang mempersiapkan kita bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, secara ringkas, pra-sandelo, sebelum sandelo itu disahkan, maka ada 3 kekuatan yang dikatakan persatuan rangkap 3 dari binatang yang pertama, binatang yang kedua, dan spiritisme. Ya. Protestanisme, Romawi, dan juga spiritualisme. Ya. Dan inilah yang perlu kita ketahui, dan tentunya kita sudah tahu sepak terjang yang mereka sudah jalankan sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Persatuan antara gereja dan negara. Semuanya mengarah kepada akan disahkannya Undang-Undang Hari Minggu. Jalan sedang dipersiapkan untuk mewujudkan, ya, supaya hari Minggu itu disahkan. Dan setan akan berusaha semaksimal mungkin di zaman akhir kepada umat sisa, kepada anggota SDA, kalau bisa mereka semua ini mengikuti petunjuk-petunjuknya. Sekali lagi, soal hari Sabat itu adalah sangat-sangat vital. Ya, sangat-sangat vital. Orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi, mereka-mereka inilah yang biasanya dekat dengan uh, penguasa elit global dan juga 3 serangkai ini. Ya, yang diwakili di setiap negara itu ada namanya patung binatang. Patung binatang artinya semua yang mengikuti rencana-rencana binatang yang pertama diikuti semua. Dan biasanya mereka-mereka yang menjadi kepala-kepala negara, ya, presiden, perdana menteri di seluruh dunia, mereka itu biasanya berorientasi kepada binatang yang pertama, Wahyu 13 ini. Jadi mereka-mereka ini yang akan membenci segelintir orang yang memelihara hukum Allah, khususnya hari yang ketujuh, hukum yang keempat ini, ya. Nah, di dalam prasandelo, saudara-saudara, ini sudah berulang-ulang ketika pelajaran tentang country living dalam Selected Message 360 1903. Nyonya White katakan ketika Tuhan membuka jalan, keluarga-keluarga harus keluar dari kota. Artinya dalam masa yang damai, di mana kita tahu bahwa ujung-ujungnya di mana kita tidak bisa keluar lagi, oleh karena aturan-aturan yang dibuat yang berhubungan dengan masalah hati nurani yang dipaksakan ini, ya, kalau ada kesempatan, cepat-cepat kita pergi. Bahkan sana anak-anak harus dibawa ke pedesaan.
orang tua harus mencari sebuah tempat paling nyaman, ya, sesuai dengan kemampuan keuangan. Di mana tempat kita harus ada apa? Tanah di mana kita bercocok tanam. Ini dianjurkan berulang-ulang. Bahkan pena inspirasi sekali lagi katakan, strategi setan di dalam uh, menjelang masa kesukaran, dia akan buat apa? Noda yang matikan di udara karena wabah. Nanti kita sudah lihat 3 tahun lebih yang lalu ya, wabah itu yang terakhir yang kita perhatikan. Ya, karena ini mendunia, tentu dia menggenapi nubuatan yang ada dan seterusnya. Jadi semua itu dihubungkan dengan Sandelo yang akan disahkan. Nah, Prah Sandelo, saudara lihat The Heritage Foundation, ya, ada namanya Project 2025 yang sudah saya sempat sampaikan kemarin, cuma gambarnya hilang. Ya. Jadi membangun suatu kelompok yang digabung dari 100 kelompok-kelompok besar di Amerika Serikat yang tujuannya adalah untuk membawakan agenda mereka, aturan-aturan mereka di Kongres yang akan dilaksanakan oleh Presiden Amerika yang akan terpilih, termasuk menjalankan departemen-departemen yang ada. Ya. Jadi ada 100 koalisi di sana untuk persiapan bagi Presiden Amerika berikutnya. Ya. Ini Project 2025. Nah, kalau kita lihat dalam Mandate for Leadership, The Conservative Promise, ya, kita lihat di dalam halaman tentang labor di bagian pekerja ada Sabat rest, ya. Langsung diterjemahkan aja ya. Dikatakan Tuhan menetapkan hari Sabat sebagai hari istirahat dan sampai saat ini tradisi Yahudi Kristen berupaya menghormati mandat tersebut secara moral, hukum peraturan pada hari kerja. Selain itu, hari libur bersama memungkinkan hal itu. Keluarga dan komunitas untuk menikmati waktu istirahat. Jadi intinya saudara-saudara sekalian, Kongres diarahkan untuk membuat satu aturan tentang hari Sabat. Hari Sabat mereka adalah hari Minggu. Sebagaimana katanya hari Sabat Yahudi yang dilaksanakan dari Jumat matahari terbenam sampai Sabtu matahari terbenam. Jadi menurut mereka hari Minggu adalah hari Sabat mereka. Tentunya dimulai dari hari Sabat matahari, hari Sabtu matahari terbenam sampai hari Minggu matahari terbenam, dan ini diatur khusus untuk para pekerja. Kita ingat tulisan Roh Nubuat bahwa serikat pekerja inilah yang akan menjadi salah satu tanda, salah satu alat setan yang akan membuat disahkannya undang-undang hari Minggu di Amerika Serikat. Ingat itu ya, bahwa serikat pekerja, buruh ini, kelompok inilah yang akan menjadi alat setan yang akan memaksakan pengesahan undang-undang hari Minggu di Amerika Serikat, ya. Dan ini sementara digodok dan menuju ke sana. Jadi siapapun presidennya yang terpilih dan diarahkannya adalah apa? Di sini Donald Trump kalau kita lihat ya. Nah, saudara sekalian, saya ambil rekaman ini untuk menguatkan saudara dan saya bahwa di dunia sana juga, di luar juga, Tuhan punya anak-anaknya walaupun belum lengkap imannya, tetapi diberikan hikmat sebagaimana orang-orang Majus zaman Yesus juga yang mengetahui nubuatan yang Tuhan berikan ya. Kita dengarkan bersama ini. Kalau 2024 ini kita tidak diizinkan Tuhan untuk memenangkan pertarungan ini, maka 2024 sampai 2029 kita masuk dalam masa kesukaran besar karena mereka akan semakin merajalela. Dan 2030 kita akan masuk dengan mereka akan membawa kita dengan melenggang ke suatu era baru yang disebut dengan one world government, new world order, one world currency, dan one world religion. Di mana seluruh agama akan mereka persatukan dalam atas nama toleransi. Sandelo. Oke. Kalau 2020 Jadi saudara sekalian, salah seorang pejabat di Indonesia
Ya, saya pernah ngontak juga dia, dan dia juga sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran juga dari kami yang eh, ya dari pelajaran-pelajaran rekaman-rekaman YouTube-nya dan juga buku-buku ya termasuk buku Kemenangan Akhir. Dan dia mendapatkan istilah-istilah itu setelah dia mempelajarinya. Saya yakin kalau memang Tuhan ya, berkenan menggunakan orang-orang seperti ini yang merupakan mutiara-mutiara yang ada di luar sana, yang satu kali kelak ketika laut kerai, mereka ini akan bergabung sama kita. Paling lama mereka bergabung saat itu. Tapi mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan dalam waktu-waktu dekat, Roh Kudus akan menggunakan mereka untuk menjadi alat Tuhan di dalam mempercepat kedatangannya. Nah, kita tahu ini hari Sabat ya, menjadi pokok yang utama. Jadi sekarang ini, saudara-saudara sekalian, pekabaran tiga malaikat dalam Wahyu pasal 14, saudara jangan takut lagi menyampaikannya kepada dunia. Ya. Jangan takut lagi. Pekabaran malaikat yang ketiga. Ya. Walaupun beberapa orang, beberapa hamba Tuhan melarang, belum waktunya. Tapi saya melihat kita sudah harus berani menyatakannya. Karena tiba-tiba peristiwa itu terjadi, kita bertanggung jawab terhadap banyak jiwa yang ada di sekitar kita. Bahkan bukan jiwa-jiwa di luar saja. Jiwa-jiwa yang ada di dalam. Anggota-anggota istri banyak yang belum tahu. Ya, jangan sampai mereka juga tidak tahu dan kita bertanggung jawab terhadap nyawa mereka. Saudara-saudara sekalian, segala bangsa, bahasa, dan kaum akan diperintahkan untuk menyembah sabat palsu. Perintah yang memaksakan penyembahan hari itu akan disebarkan di seluruh dunia. Nah, ini setelah Sandelo disahkan, saudara sekalian ya. Ini yang Sister White beritahukan kepada kita, kepada saudara kita dulu dan juga sekarang ya, dalam testimoni jilid 9. Saudaraku yang kekasih, saya akan mencoba menjawab pertanyaanmu. Apa yang engkau harus lakukan bila undang-undang hari Minggu dipaksakan untuk diikuti? Lalu Nyonya White katakan, terang diberikan Tuhan pada saya. Di mana kita telah harapkan tibanya krisis yang kelihatan mulai muncul. Karena zamannya Nyonya White, tentu Sandelo itu sudah harusnya disahkan. Tapi tangan Tuhan, ya malaikat Tuhan, menunda karena banyak umat Tuhan tidak siap. Bahkan tidak bertobat lagi. Ya. Bila orang-orang mulai digerakkan oleh suatu kuasa dari bawah, memaksakan pemeliharaan hari Minggu, maka katanya orang-orang Advent harus bijaksana, tahan dirinya. Ya, jangan nonjolkan diri, bersabat dengan terang-terangan setelah undang-undang hari Minggu disahkan. Tapi gunakan hari itu untuk pekerjaan penginjilan. Saudara, sekali lagi, undang-undang hari Minggu disahkan di Amerika Serikat ya. Ya. Dan itu akan berlaku beberapa waktu lamanya, baru seluruh dunia itu akan ambil bagian. Jadi bertahap. Sister White mengamarkan, ya, menganjurkan dan mengamarkan kepada kita, orang-orang Advent. Kalau hari Minggu itu ya sudah mulai dipaksakan, ya, maka kita harus menggunakan hari Minggu itu untuk penginjilan. Itu Nyonya White katakan ya. Kemudian pada hari Minggu itu ya, usaha penginjilan itu harus kita adakan. Apa maksudnya? Agar ini menjadi cambuk ya. Cambuk yang akan dikeluarkan dari orang fanatik yang suka menghina orang-orang fan. Artinya orang-orang fanatik ini akan dicambuk ketika mereka melihat Masehi Advent hari ke-7 mengadakan penginjilan hari Minggu. Jadi mereka tidak akan ada alasan untuk menangkap kita, membuat kita bisa sampai di penjara, didenda, dan pada waktunya kita akan dibunuh ya tentunya nantinya. Ini menjadi cambuk. Di awal-awal hari Minggu itu sudah disahkan, yang berlangsung beberapa waktu lamanya ya, ya 1 tahun bisa 3 bulan, 3,5 bulan, ya tergantung Tuhan melihat kebutuhan dari umat-umatnya. Ya. Dan hari Minggu ini juga kita harus menjalankan apa? Kegiatan perlawatan. Nah, perlawatan ini kepada orang-orang yang apa? Yang non-SDA.
Kita melawat mereka, kita buka kitab suci seperti KPA, tetapi door to door, dari rumah ke rumah. Ketika kita menjalankan hari Minggu untuk penginjilan, maka orang-orang yang membenci MAHK ini, ketika mereka melihat kita mengadakan hal-hal yang berbau rohani pada hari Minggu, mereka nggak bisa macam-macam. Dan itu mencambuk diri mereka sendiri. Ya. Dan hari Minggu juga dianjurkan, kalau saudara dan saya punya talenta untuk menulis, ya, kalau dalam hal ini konteksnya sekarang karena internet ya berlaku, saudara bisa gunakan media-media sosial di internet apabila itu belum tertutup oleh kita. Ya. Kita gunakan itu dengan menulis artikel tentang hari Sabat, tentang kebenaran Sabat, agar mereka bertobat. Ini hari Minggu, sudah dikatakan ya. Lalu dihubungkan dengan penginjilan medis. Ya, penginjilan medis, ya, ini adalah sarana cara Tuhan yang paling efektif pada saat hari Minggu menuju disahkan dan baru disahkan di Amerika Serikat. Gunakan hari Minggu itu sebagai hari melakukan penginjilan. Kita kumpulkan para pelajar Alkitab. Dan kita juga mengadakan penginjilan medis. Jadi charity clinic yang ujung-ujungnya kita mengarahkan mereka untuk menghormati Sabat yang sesungguhnya. Lalu ini di dalam Ellen G. White in the Collection of Sutherland, Spalding ya. Berikut ini adalah jawaban kepada pertanyaan, tidak bolehkah mereka yang berada di tempat bagian bekerja pada hari Minggu? Jika mereka melakukan hal ini, ada bahayanya. Segera pada saat unsur lawan dapat memperoleh kesempatan sedikit pun mengontrol satu dengan yang lain untuk menganiaya mereka yang melakukannya, mengusik mereka yang dibenci. Pada sekarang ini, pemeliharaan hari Minggu belum merupakan satu ujian. Ya, ketika hari Minggu itu baru mau disahkan, ya, baru diarahkan sahkan. Waktunya akan tiba di mana manusia bukan hanya dilarang bekerja hari Minggu, tapi akan mencoba memaksa manusia bekerja hari Sabat, hari Sabtu itu. Dan manusia akan diminta meninggalkan hari Sabat dan menganut hari Minggu. Sehingga mereka kehilangan kebebasan. Mereka harus bertindak seperti yang dituntun Allah. Tetapi biarlah mereka berpikir bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan penginjilan yang terbaik pada hari Minggu. Jadi sebelum Sandelo juga disahkan, pekerjaan hari Minggu sudah dibiasakan. Kita harus biasakan. Maksudnya apa? Ketika ada orang-orang yang selama ini melihat, mengincar saudara dan saya untuk membawa saudara dan saya diadili oleh mereka-mereka ini, kita sudah mengambil waktu hari Minggu untuk penginjilan. Dan ketika Sandelo itu sudah disahkan, kita tetap menjalankannya. Tentunya mereka-mereka yang menjalankannya tentunya yang sudah mendapat meterai Tuhan. Ya, kita sudah pelajari ini. Tidak menjadi batu sandungan juga bagi mereka ketika kita sudah terbiasa menginjil hari Minggu itu. Ya, termasuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan. Akan dinyatakan bahwa manusia sedang melawan Allah oleh melanggar hari Minggu yang dianggap sebagai hari Sabat. Bahwa dosa ini akan membawakan malapetaka yang tidak berhenti hingga hari Minggu akan dipaksakan secara tegas. Jadi saudara, ketika hari Minggu sudah disahkan di Amerika Serikat, ya, dan itu berlaku khusus orang-orang yang hari Minggu. Hari Sabtu masih bisa berjalan. Dan dikatakan dalam tulisan Renung Buat ini, ketika hal itu terjadi, maka orang-orang yang tergabung di dalam kelompok binatang dan patungnya, dan yang menerima tanda binatang di dahi dan tangannya ini, mereka ini akan berusaha untuk membuat umat-umat Tuhan pemelihara Sabat sejati ini seolah-olah merekalah yang membuat malapetaka di dunia ini terjadi. Bencana-bencana itu terjadi. Maksudnya apa? Supaya jelas bahwa penyebab
malapetaka di dunia ini terjadi oleh karena pelanggaran hukum hari Minggu yang telah disahkan dan yang akan dijalankan. Memang awalnya di Amerika Serikat, tetapi akan menyebar ke seluruh dunia, ke dunia Kristen, kemudian dunia non-Kristen. Dan akhirnya seluruh dunia akan mengambil bagian untuk menerima Sabat atau Minggu. Itu yang kita lihat, saudara-saudara. Mereka yang menghormati Sabat Alkitab akan dinyatakan sebagai musuh-musuh hukum dan ketertiban, menghancurkan kekangan moral masyarakat, yang menyebabkan anarki dan kejahatan, serta turunnya penghukuman Allah atas dunia ini. Inilah yang akan terjadi pasca Sunday Law. Umat-umat Tuhan pemelihara Sabat sejati dinyatakan sebagai musuh-musuh ketertiban hukum. Bahkan mereka akan dikatakan yang berbuat kejahatan. Bukan cuma kejahatan, mereka lah yang menyebabkan penghukuman Tuhan di atas dunia ini terjadi. Jadi ini sebelum masa kesukaran besar ya. Ini masa kesukaran awal setelah Sunday Law ini. Ini yang terjadi, saudara sekalian. Ya. Akan ada pertikaian, kekacauan di kota sedemikian sehingga orang-orang yang ingin meninggalkan kota tidak akan melakukan lagi. Jadi ini kutipan-kutipan yang kita sudah lihat tadi di Bagan tentang hal-hal yang akan terjadi. Ya. Tidak satu dari 20 orang yang menjadi langkah cepat apa yang kita buat menuju krisis yang tadi. Nah, ini kutipan yang tadi ya. Lalu dalam medical missionary, pekerjaan misionari medis sebagai tangan kanan dan lengan pekabar malaikat tiga harus diberitakan ke dunia yang telah jatuh. Dalam pekerjaan ini para malaikat surga mengambil bagian. Jadi saudara tidak perlu takut di dalam bekerja karena malaikat Tuhan juga menyertai kita. Jadi memang kita akan dinyatakan sebagai yang berbuat dosa, berbuat salah. Ya. Moral kita salah, menghina hari Minggu. Itu yang dikatakan dalam kutipan-kutipan roh nubuat ini. Dan setan memang apa? Senang. Dia bertempur, dia berperang. Memang dari dulu dia dari surga juga dia senang itu. Ya. Mengapa dia senang berperangan itu? Tujuannya adalah menghasut bangsa-bangsa, berperang satu sama lain. Setan bekerja melalui unsur alam, mengumpulkan tuannya, yaitu jiwa-jiwa yang tidak bersedia. Ia telah mempelajari rahasia laboratorium alam, menggunakan seluruh kekuatannya, mengendalikan unsur-unsur alam sejauh yang diizinkan oleh Tuhan. Jadi, setan membuat peperangan itu supaya umat-umat setan, ya, kalau tulisan roh nubuat katakan, jemaah iblis ini bisa dituai oleh setan sendiri dengan cara peperangan. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah mengikuti setan, ya, tidak terbatas dia harus di luar gereja. Di dalam gereja juga banyak. Setan akan tuai itu. Caranya, dia gunakan alam ini. Ya, dia gunakan badai, topan, gempa bumi, tsunami. Dia gunakan kecelakaan-kecelakaan di darat, laut, di udara. Ya, dia gunakan wabah. Ya, dia pintar, dia sudah pelajari semua. Itu dia gunakan. Dan dia gunakan bisa secara langsung dan tidak langsung. Dia gunakan agen-agennya yang ada di dunia ini. Kalau kita pelajari nubuatan, dia akan selalu orientasi kepada Amerika Serikat. Mengapa? Karena nubuatan-nubuatan itu mengarah selalu kepada Amerika Serikat. Apa saja selalu mengarah ke sana. Kalau kita lihat, selain binatang yang pertama Wahyu 13 yang kita tahu. Ya. Nah, inilah yang terjadi, saudara. Prasandelo juga. Ya. Gereja kepausan tidak akan meninggalkan pernyataan tidak pernah bersalah. Semua tindakan yang dia lakukan, penganiayaan yang dilakukan selama 1260 tahun yang lalu, yang dia lakukan, itu dinyatakan tidak bersalah menurutnya. Dan dia akan ulangi yang sama setelah Sandilo itu disahkan. Ini yang terjadi. Dan inilah yang terjadi setelah Sandilo. Banyak yang akan dipenjara juga. Banyak yang lari ke kota-kota besar, kota-kota kecil. Dan ada yang jadi martir, ya, syuhada, untuk mempertahankan kebenaran Sabat ini khususnya. Ini yang terjadi, saudara. Mujizat-mujizat juga akan terjadi. Orang sakit disembuhkan. Dan ini digunakan oleh setan
di mana spiritisme bekerja dengan cara yang luar biasa. Dan pada puncaknya nanti yang kita ketahui, setan juga akan bekerja dengan mujizat palsu, menurunkan api dari langit, bahkan dia akan menyerupai Yesus Kristus. Itu yang terjadi. Dan inilah yang akan menggoncang umat-umat Tuhan. Menggoncang umat-umat Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang perlu kita ketahui. Nah, salah satu yang dinyatakan di dalam Kemenangan Akhir, halaman 533. Sumpah dari para pengikut kepausan, ya, Gereja Katolik. Setiap kardinal, uskup besar, uskup di Gereja Katolik mengambil sumpah setia kepada paus, di mana disebutkan kata-kata ini. Para bidat, pemecah belah, pemberontak terhadap paus atau para penggantinya akan dianiaya, melawannya habis-habisan. Jadi ini dilakukan selama 1260 tahun yang lalu dalam penganiayaan, dalam masa kegelapan dulu istilahnya. Dan itu akan diulang kembali. Jadi saudara sekalian, walaupun sekarang ini wajahnya kelihatan seperti anak domba, ya, tetapi apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan itu tidak akan berubah. Itu akan terjadi. Bahkan di belahan dunia lain juga sudah terjadi walaupun tidak kentara. Penganiayaan yang sangat kejam yang terjadi dulu itu juga dilakukan juga. Setiap prinsip kepausan muncul pada masa silam, muncul juga saat ini. Bahkan dia nyatakan dia punya hak istimewa sebagai Tuhan di dunia ini. Jadi rohnya tidak kurang bengis dan kejam saat ini daripada waktu yang lalu. Dia menganiaya umat Tuhan selama 1260 tahun. Saudara, dalam kutipan yang saya ambil di Vatikan News, dikatakan bagi paus, negosiasi itu bukan kalah, tetapi itu kondisi untuk untuk keadilan dan damai yang abadi. Jadi kalau negosiasi katanya bukan berarti kita kalah, menyerah. Tapi itu satu keadaan di mana kita sementara berbuat kebaikan, berbuat kedamaian. Nah, ini bahaya, saudara. Negosiasi atau kompromi, kalau istilah kita, ya. Jadi mulailah filsafat-filsafat ini dipakai untuk membawa persatuan di dunia ini, ya. Saudara sekalian, hanya saudara dan saya saja yang benar-benar sebagai pelajar firman Tuhan yang rajin. Kalau rajin artinya tiap hari, ya, paling kurang 1 jam belajar Alkitab, firman Tuhan, roh nubuat, dan mengasihi kebenaran yang dipelajari itu. Bukan cuma belajar dengan rajin, mengasihi kebenaran yang dipelajari. Jadi kalau pelajaran firman Tuhan yang kita pelajari tiap hari, paling kurang 1 jam tiap hari, lalu itu menegur kita, menemplak kita, kita harus kasihi itu pekabaran itu. Jangan waktu menegur kita hilangin, kita lewatin, kita cuekin. Hati-hati. Karena kalau kita sebagai pelajar yang rajin terhadap firman Tuhan, dan kita mengasihi kebenaran yang kita terima, kita dapatkan dari mutiara kebenaran firman Tuhan itu, walaupun itu menemplak kita, maka saudara dan saya akan terlindungi pada saat penipuan hebat terjadi di dunia ini. Termasuk spiritisme yang bekerja menipu saudara-saudara akan dilindungi. Tapi saudara pilih-pilih, masih punya ilah, lalu waktu saudara ditegur oleh firman Tuhan, saudara cuek, menganggap itu bukan firman Tuhan, ya hati-hati juga. Jangan pilih-pilih. Ya. Dikatakan kita harus menerima firman itu sebagai otoritas tertinggi. Walaupun kita mengakui pemerintahan manusia sekarang ini, katanya, sebagai yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kalau mereka tidak menjalankan atau tidak mentaati firman Tuhan, hukum Tuhan, maka saudara harus ambil sikap. Saudara harus berani mentaati firman Tuhan. Mentaati Tuhan daripada manusia. Firman Tuhan harus diakui di atas semua hukum manusia. Jadi dikatakan beginilah firman Tuhan, tidak boleh disisihkan untuk beginilah firman gereja atau beginilah firman negara. Jadi kalau satu waktu saudara harus memilih
memilih pimpinan yang manusia itu, memilih apa? Gereja, tetapi mengarahkan kepada yang salah, negara tetapi mengarahkan kepada yang salah. Saudara sudah harus berani memilih untuk memilih Tuhan dan hukumnya, walaupun resikonya saudara akan diserang, menderita, ya, dipenjara, didenda, dan akhirnya saudara akan dibunuh juga pada waktunya, kata firman Tuhan ya. Jadi masalah kesehatan ini berulang-ulang harus diingatkan kepada kita, harus dilakukan di akhir zaman dalam memulihkan manusia. Itu ujung tombak ya. Bahkan setelah Sunday Law juga ini menjadi alat di dalam mematangkan umat-umat Tuhan yang di luar kandang sana setelah Laut Cry. Itu ya. Ini sudah sangat jelas. Berulang-ulang Tuhan telah perintahkan kepada Seventh-day Adventist bawa keluarga-keluarga dari kota ke pedesaan. Ya. Karena di sana kita menanam juga. Tapi untuk kita juga hasilnya. Karena apa? Di masa depan, masalah jual beli adalah masalah yang besar. Dalam Wahyu pasal 13, yang tidak punya tanda binatang, yang ada di tangan di dahi, tidak bisa berjual beli. Ya, ini pelaksananya dari Amerika Serikat lalu disebar di seluruh dunia atas perintah apa? Binatang yang pertama. Jadi PBB itu berbahaya. Apalagi sub-subnya, dan itu ada di negara-negara. Oke. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah pelajaran kita pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya kita menyiapkan diri kita. Memang udah tidak lama lagi ya. Tidak lama lagi. Dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman 72. Kami katakan lagi, keluarlah dari kota. Saudara, ya, perhatikan ini dan perlu direnungkan, didoakan. Janganlah menganggapnya sebagai suatu kemerosotan besar. Kalau saudara itu harus pergi ke perbukitan gunung-gunung. Tapi carilah tempat terpencil di mana kamu bisa berada sendirian dengan Allah untuk mempelajari kehendak dan jalan-jalannya. Kalau saudara sudah diperintahkan oleh Tuhan, jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya. Jalankan saja. Jangan menganggap itu suatu kemerosotan besar. Wah, ini orang murtad. Ini tidak menjalankan firman Tuhan. Ini ajaran sesat dan lain sebagainya. Justru ini kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau saudara, Roh Kudus sudah bekerja, lalu saudara diperintahkan, keluar kamu, cepat pergi ke tempat-tempat di mana kamu boleh punya waktu untuk apa? Menyendiri bersama Tuhan. Karakter kita boleh menyerupai karakter Kristus lebih lengkap lagi. 10 kali lipat ketika kita berada di tempat-tempat terpencil untuk mempelajari kehendak Tuhan dan mengantisipasi masa kesukaran di mana kita tidak bisa apa? Makan dan minum, berjual beli lagi. Karena akan dikejar-kejar atau dianggap pembangkang dan lain sebagainya. Jadi antisipasi semuanya ini, saudara sekalian. Yang terakhir, Alfa dan Omega, jilid 5, 400. Bila mana rencana kita tidak sesuai dengan rencana Allah, maka Tuhan itu akan tinggalkan saudara dan saya dengan rencana kita sendiri. Kalau menurut pemikiran saudara, saudara mengatakan, oh saya benar, ikuti saja pemikiran saudara. Tidak perlu apa yang firman Tuhan katakan. Oleh karena itu dikatakan, kalau rencana-rencana saudara itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan biarkan saudara. Sampai saudara mati juga, terserah. Sampai saudara juga murtad, terserah. Tetapi kebaikan Tuhan, Tuhan sudah nyatakan di dalam firman-Nya, baik Alkitab, terlebih untuk anggota SDA, tulisan Roh Nubuat itu. Untuk mencari tahu, mempersiapkan bagi masa kesukaran. Sebagaimana kutipan di awal tadi dinyatakan. Inilah pekabaran kita pada malam ini.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan sungguh amat baik ya. Kita ada di sini tentunya Amin. atas pimpinan dan petunjuk Tuhan. Supaya kita dapat mengerti, memahami akan apa rencana Tuhan bagi kita masing-masing yang sudah disampaikan oleh Pastor Tilaar. Saya doakan juga Pastor, terima kasih atas pekabaran-pekabaran yang sudah beberapa kali kita dengarkan, dan malam hari ini luar biasa. Kita diberikan petunjuk bagaimana kita harus bersiap menghadapi akan apa yang segera akan terjadi. Tibalah kita pada sesi yang kita nanti-nantikan, yaitu sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu tentunya kami sangat berharap supaya saudara-saudara dapat selalu mendukung dalam doa akan pekabaran-pekabaran seperti ini, karena ini tidak akan lama lagi. Percaya saudara, tidak akan lama lagi kita diberi kesempatan. Jadi gunakan setiap waktu kesempatan yang ada, jangan sampai terlewatkan. Kalau hanya sakit-sakit sedikit, tunda dulu sakitnya. Ikuti pelajaran-pelajaran seperti ini. Apabila saudara juga merasa terberkati dan ingin memberikan dukungan lainnya, kami sangat terima kasih. Terus saudara sekalian, untuk sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, nanti doa untuk sesi tanya jawab akan dibawakan oleh saudara Kifron. Apakah saudara Kifron bisa tes mic dulu? Bisa tes mic, apa sudah siap? Selamat hari Sabat. Bagus. Lah saudara Kifron suaranya, dan waktu indah ini saya persilahkan saudara Kifron untuk membawakan doa untuk sesi tanya jawab. Silakan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Betapa suatu kegembiraan dan sukacita yang luar biasa kami nikmati. Kami boleh menikmati roti hidup dari surga yang dapat membuat, meneguhkan, menopangkan persiapan kami untuk menuju kepada masa keseparan yang akan datang yang lebih. Kiranya ketika kami mendengarkan ini semua, kami akan diberi kuasa untuk memahami. Amen. Bukan hanya memahami, tetapi kami juga disanggupkan untuk melakukan, menuruti segala firman yang telah Engkau sampaikan kepada umat-Mu, mengenakan jubah kebenaran. Ketika kami juga akan memasuki sesi tanya jawab, roh kuasa dari surga kiranya menjadi bagian kami, khususnya kepada Pendeta Tilaar. Engkau tetap berikan kuasa untuk memberikan suatu pengertian yang lebih baik lagi terhadap setiap firman yang kami belum pahami. Berkati jaringan yang kami gunakan supaya tetap berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak saudara Kifron sudah memimpin dalam doa. Ya, sangat menghargai akan semua yang pelayanan yang saudara-saudara sudah sampaikan, Kifron. Dan juga saat ini tentunya kita tiba pada sesi yang sudah kita tunggu-tunggu. Kita ada sekitar 30 menit untuk sesi tanya jawab. Saya melihat sudah ada yang raise hand duluan, yaitu saudara Abnor ya, dari Malaysia kalau nggak salah ini ya. Silahkan saudara Abnor, kalau bisa buka kamera lebih baik. Mic, tes. Kurang kedengaran suaranya. Kurang kedengaran. Kasih dekat mic.
belum bisa dengar kami di sini. Apa ada yang bisa dengar? Enggak, enggak kedengaran. Oh, sudah kedengaran. Silakan. Tidak kedengaran. Oh, tidak kedengaran. Ya, saya juga tidak kedengaran ini. Apa Saudara Abnur mungkin di apa dulu sebentar, nanti kita balik lagi. Siapa tahu bisa diperbaiki ininya, mikrofonnya. Saya mungkin masuk ke yang chat dulu ya, Pak Abnur. Nanti kita balik lagi. Oh, itu kedengaran lagu. Kalau ada yang bisa di unmute, di mute tuh. Boleh kedengaran? Bisa. Belum di unmute Pak Sony. Belum di-unmute, Pak. Oh, saya lupa. Saya terus sudah baca-baca dari tadi, tapi saya masih unmute. Ya. Mana saya mulai lagi. Bentar. Ya, oke, saya baca lagi sekali lagi. Saudara yang saya baca tadi, Saudara Ramon. Saya cari dulu. Pastor Tilaar sudah dapat, Saudara Ramon tadi? Nah, ini dia. Ada mantan pastor SDA yang menyatakan bahwa Yesus akan datang pada tahun 2031. Apa komen pastor tentang perkara ini? Silakan Pastor Tilaar. Ya kita sah-sah saja kan. Sah-sah saja itu ya. Dasarnya ada paling ya. Dasarnya aja. Karena Tuhan bilang kan bisa dipercepat dia. Nggak perlu 231. Kalau dia datang 2027 mau apa? Ya, tergantung Tuhan. Makanya nubuatan itu perlu kita lihat konteksnya ya. Konteksnya. Ya, nggak masalah itu. Kapanpun Tuhan bisa datang. Tapi kita melihat apa? Nubuatan yang sudah dinyatakan ya. Nah, berdasarkan itu kita melihat. Jadi plus minus lah. Gitu ya. Lebih bisa kurang dari itu. Tergantung Tuhan melihat umat-umatnya ini. Tahan atau tidak dengan hari-hari kesukaran itu, masa kesukaran itu. Baik. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikut. Saudara Abnor, silakan. Kalau mau dites lagi. Coba tes mic dulu. Ya, shalom. Selamat sahabat. Oh, shalom. Sudah bisa dengar sekarang. Silakan. Bisa sudah kedengaran. Oke, selamat sahabat. Saya ada 3 persoalan di sini untuk perkongsian bersama. Mengenai dengan Sandelo ini. Seperti yang sudah Pastor Tirali katakan tadi bahwa ada Sandelo ini ada satu ide berlaku dalam secara global. Tapi persoalan saya, adakah di negara lain Sandelo ini sudah berlaku? Nah, itu soalan pertama.
Oke, yang kedua mengenai dengan prasandelo nih, prasandelo. Apakah kita secara pribadi, secara ya sendiri pribadi, apakah kita me, eh, menyadari yang kita ini adalah juga salah satu daripada prasandelo itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh pastor tadi. Oke, yang ketiga, saya ingin tahu apa itu penginjilan medis. Ya, penginjilan medis. Oke, itu saja. Terima kasih. Baik, 3 pertanyaannya tadi. Yang pertama, apakah Sandelo sudah berlaku di salah satu negara? Kira-kira seperti itu. Apa sudah berlaku? Kemudian Sandelo secara pribadi, dampak secara pribadi kepada dari Sandelo ini. Dan yang ketiga, penginjilan medis, apa yang dimaksud? Silakan, Pastor. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau dibilang Sandelo itu udah banyak kali ya terjadi. Di beberapa negara juga ya. Di waktu-waktu yang lalu juga sudah terjadi. Yang kita pelajari adalah nubuatan Wahyu pasal 13. Sandelo secara khusus yang diarahkan oleh nubuatan dalam firman Tuhan. Di mana itu terjadi di Amerika Serikat berdasarkan petunjuk tulisan Roh Nubuat juga udah banyak di sana. Jadi yang kita perhatikan fokuskan yang merupakan nubuatan penggenapan nubuatan adalah yang nanti disahkan di Amerika Serikat. Di beberapa negara juga mereka sudah gunakan itu undang-undang hari Minggu. Bahkan di Amerika Serikat sebelumnya juga di beberapa negara bagian juga sudah ada namanya Blue Laws. Blue Law. Itu Sandelo juga. Di mana kalau mereka menjalankan aturan-aturan atau melanggar aturan-aturan, mereka kena denda dan ujung-ujungnya di penjara. Itu sudah pernah ada. Tetapi yang diarahkan adalah apa? Kita sebagai pelajar nubuatan itu ketika Sandelo itu disahkan di Amerika Serikat. Lalu yang kedua, maksudnya mungkin apa yang terjadi ya waktu Sandelo itu kepada kita atau sebelumnya kepada kita, mungkin maksudnya itu. Jadi di kalangan gereja kita, SDA, dan di luar sana, penggoncangan itu ada yang mengarah kepada disahkannya Sandelo. Jadi ada 9 perkara, 9 hal yang harus terjadi semuanya, baru Sandelo itu sudah akan disahkan. Salah satunya di kalangan gereja SDA. Ya, banyak hal. Tapi yang jelas pro kontra di dalam gereja. Dan itu yang sementara terjadi sekarang. Mungkin yang saudara alami juga di dalamnya. Itu yang terjadi. Kemudian penginjilan medis ini adalah ketika kita apa? Memberikan pelajaran supaya hidup sehat secara alami. Kalau ada yang sakit, kita berusaha untuk menyembuhkan orang-orang sakit yang di luar sana dengan bahan-bahan alami, tumbuh-tumbuhan. Dan yang namanya New Start itu. Kita arahkan semua ke sana. Oleh karena itu, baik para dokter, para pendeta dianjurkan sudah tahu. Dokter sudah tahu Alkitab, Roh Nubuat, para pendeta sudah tahu hal-hal tentang kesehatan karena kedua ini disinkronkan. Inilah yang akan apa? Menggerakkan, yang akan memajukan pekerjaan Tuhan di zaman akhir. Apalagi setelah Sandelo tadi dikatakan ya. Sebelum Sandelo, pra-Sandelo, dan apalagi setelah Sandelo. Ini yang akan membawa domba-domba di luar kandang itu yang akan bertobat. Jadi masalah kesehatan. Saudara perlu tahu itu kesehatan. Kalau saudara mau menginjil, supaya tidak ditolak oleh mereka lewat kesehatan. Penginjilan medis. Jadi
Kalau ada yang sakit, batuk, ya, oh ini pakai jahe, minum jeruk nipis, dan lain sebagainya. Oh, ada yang diabetes, oh, pakai boncis saja direbus, makan tiap hari. 5 sampai 10 boncis tiap hari. Itu insulin alami. Ini seperti itu contoh-contoh, kita harus tahu hal-hal yang alami, ya, yang boleh membawa kesehatan bagi siapa yang kita kunjungi kalau dia sakit. Dan dari situ orang akan apa? Berterima ketika kita mengajak mereka menerima Yesus sebagai juru selamat lewat penyembahan pada hari Sabat. Jangan lupa, setelah Sandelo itu, pekabaran kita dikatakan apa? Tentang Sabat, nggak ada yang lain lagi. Plus kesehatan. Bukan doktrin-doktrin lain lagi, nggak lagi. Pekabaran malaikat yang ketiga. Tentang siapa yang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada tangannya atau pada dahinya, tangan kanan atau dahinya, dia akan menerima murka Allah itu. Itu harus kita kasih tahu. Sedangkan kita menyatakan bahwa apa? Babel sudah rubuh dengan apa? Dengan pekabaran hari Minggu dan juga tentang kebakaan jiwa, spiritisme itu sebenarnya itu udah lalu-lalu. Yang puncaknya itu ya tentang itu ya. Memang fokusnya adalah hari Sabat. Sudah harus berani. Seperti itu ya. Begitu ya Pak Abner ya. Makasih. Terima kasih. Semoga sudah menjawab Pak Abnur ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kita kasih dulu kesempatan yang lain. Kalau masih ada waktu, kita akan berikan kesempatan. Ada di chat, saya lihat ini. Ada yang bertanya, Saudara Sab Jamal Gedaun katakan bahwa apabila undang-undang hari Minggu mulai dikuat-kuasakan, maka kita jangan lagi beribadah di gereja pada hari Sabat, tetapi adakan kelompok kecil sahaja di rumah maupun di pedesaan country living. Oh, ini bukan pertanyaan ini kelihatannya. Ini sebagai statement. Jadi sebenarnya kita tetap berhari Sabat, tetapi tidak menyolok, sembunyi-sembunyi. Setelah itu dipaksakan. Apalagi sudah mau dipaksakan. Mengapa kita harus menginjil pada hari Minggu? Supaya kita tidak langsung masuk penjara. Belum waktunya kita dianiaya, kita aniaya. Itu maksudnya. Supaya pekabaran firman Tuhan lewat penginjilan kesehatan medis itu nyampe kepada mereka. Dan mereka yang berusaha ya, biasanya nih orang-orang elit ya, orang-orang yang punya jabatan mengincar sekelompok kecil ini, pemelihara Sabat ini. Mereka mengincar, cari-cari salah. Kalau sampai kedapatan hari Sabtu, mereka ibadah tangkap. Itu dia ya. Tapi waktu mereka melihat kita mengadakan penginjilan, lalu kita ibadah bersama pada hari Minggu, itu dikatakan menjadi cambuk bagi mereka. Di mana mereka mau menyerang, nggak bisa. Oh, sama juga ya mereka. Berarti menurut pemikiran mereka, umat-umat SDA ini sementara beribadah pada hari Minggu. Padahal kita sementara menggunakan apa? Metode menginjil. Pendekatan, approach, supaya kita boleh menjangkau hati mereka. Nah, seperti itu. Hari Sabat kita tetap berhari Sabat. Tetapi sembunyi-sembunyi, tidak kentara. Bukan langsung tunjukkan diri, padahal sudah dilarang. Kita tunjukkan diri, ya udah ditangkap kita, menderita masuk penjara. Ya, sebelum kita dikejar-kejar, maka kita punya program penginjilan adalah apa? Hari Minggu kita pakai. Kita bikin KPA atau door to door kita mengajar. Atau kita buat traktat-traktat yang ada kita bawakan kepada mereka. Buku-buku, kalau kita bisa menulis, kalau memang masih berlaku internet, ada sosmed di situ, kita gunakan itu untuk menginjil lewat internet itu. Japri kepada mereka tentang hari Sabat. Sekali lagi tentang Sabat, nggak ada pekabaran lain lagi. Karena itu pematangan. Ya, pematangan. Bukan kita dari nol lagi ya, nggak, pematangan. Domba-domba di luar kandang itu untuk dimatangkan. Karena mereka sementara bergumul sekarang-sekarang ini. Puncaknya untuk bertobat saat Laut Kerai. Setelah roh hujan akhir dicurahkan kepada
saudara dan saya yang akan memberitakan pekabaran itu. Ya. Nah, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan dari Saudara Simbolon. Bagaimana cara kita memulai penginjilan kepada saudara kita yang menguduskan hari Minggu supaya mereka tidak langsung tersinggung dan agar mereka tergerak hatinya untuk mempelajarinya. Silakan, Ustaz. Jadi itu ada di sana. Ya. Dari kemenangan akhir itu, tahun 31 itu, umur bumi 4.000 tahun. Dosa masuk di bumi. Jadi sejak Adam dan Hawa berdosa, sampai Yesus mati di kayu salib tahun 31 Masehi, Roh Nubuat katakan ada 4.000 tahun umurnya. Dan setan punya kerja, atau sampai Yesus meninggalkan bilik Maha Suci, tidak mengantarai lagi, maka genaplah umur bumi itu 6.000 tahun. Cek di kemenangan akhir ya, baca di situ. Dan di kutipan-kutipan di Maranatha, di buku-buku yang lain ya. 2031. 6.000 tahun umur bumi. Plus minus kalau Tuhan mau datang, kapan ya? Setelah itu ada masa kesukaran besar 1 tahun. 1 tahun itu bisa saja terjadi cuma 2 bulan, 3 bulan tadi saya katakan, 3 bulan setengah, atau 3,5 minggu. Serah. Ya. Tuhan melihat umat Tuhan seberapa kuat menghadapi masa kesukaran besar. Dan Tuhan punya cara. Walaupun kita tidak akan mati-mati, yang masuk 144.000 itu ya, tidak akan mati-mati, tidak akan berdosa lagi. Tetapi itulah Tuhan punya cara untuk membuat emas ini semakin murni pada saat itu. Walaupun kita sudah pasti diselamatkan. Yang hidup pada masa kesukaran besar. Oke, kasih. Baik, berikut ini sepertinya bukan pertanyaan tetapi seperti kesaksian sedikit. Saudara Simbolon dikatakan, saya sendiri mengalami bagaimana dikucilkan ketika masa COVID, tidak mau dipaksa disuntik vaksin. Bahwa karir saya di tempat kerja ditahan, nggak bisa naik. Yang saya maksud ialah di mana kebebasan memilih dihilangkan dengan cara yang orang kira hal biasa, wabah. Nah, ini kesaksian ya. Dipaksa, hati nuraninya nggak mau tapi dipaksa. Berikut ada pertanyaan lagi kah? Warlinda itu. Warlinda. Yang recent nih mungkin ya. Oke, kalau Yes, gitu kita yes, masuk thank di- you. Silakan. Thank you. Itu saya dengar juga dari Dharma General itu, yang mana Indonesia sekarang katanya akan digalakkan untuk memakai ID, digital ID ya. Nah, sekarang katanya tinggal satu lagi yang mau akan dilaksanakan, yaitu harus membuat chip, ya, taruh di chip. Pertanyaan, bagaimana dengan kita ini, ada remnant, apakah kita salah atau jadi ya salah ambil langkah umpamanya jadi mengikuti ambil chip sebagai remnant. Masih ada pertanyaan mungkin dan juga ada beberapa komentar yang bagus sekali. Sayangnya kita waktunya sudah membatasi kita karena ada juga kami tahu yang akan ibadah besok untuk mempersiapkan diri supaya kita fresh berbakti besok. Jadi mungkin nanti saudara simpan dulu pertanyaannya, mungkin bisa disampaikan pada uh, uh, meeting berikutnya ya. Pastikan saudara hadir, jangan sempat lagi ketinggalan pada acara-acara seperti ini karena kita tidak selamanya ada kesempatan seperti ini. Waktu ke depan akan lebih sulit lagi.
selama ada kesempatan kita gunakan sebaik-baiknya.